Halo guys, selamat datang kembali di Rebel Group ya. Untuk hari Jumat ini adalah waktu yang tepat untuk kita membagikan berita tentang ketakutan yang lagi dialami para pengguna Ledger. Mungkin kalian udah pernah punya atau mungkin sedang berencana untuk beli satu. Mungkin kalian dengar soal keamanan dompet mereka yang kemarin jadi drama dan keramaian. Nah, saya harap video ini bisa jadi video yang singkat aja tapi menyediakan kejelasan. Setidaknya jadi kayak klarifikasi untuk yang merasa bingung dengan kejadian Ledger akhir-akhir ini ada apa. Silahkan tanyain pertanyaan kalian di komentar atau gabung ke grup kami kalau pengen ngobrol lebih lanjut tentang ini. Oke, let's go. Bye guys, selamat datang kembali di Rebel Group ya. Ini kalau misalkan ada yang pengen lihat langsung di ledger.com ada yang namanya Ledger Recover. Nah, ada apa sih kenapa rame banget? Pas hari Selasa kemarin, Ledger tuh mengumumkan produk baru mereka, atau bisa dibilang bukan produk, lebih kayak fitur layanan. Itu namanya Ledger Recover ini. Dan ini adalah sebuah layanan untuk memulihkan kunci kalian dengan menggunakan ID atau identitas. Jadi misalkan nih, kalau kalian tahu seed phrase itu kan cadangan. Kalau misalkan kalian pengen nyimpen semua kunci privat yang berbeda, kalian cuma tinggal ingat satu seed phrase ini aja. Nanti ada berapa banyak pun kunci privat atau alamat yang kalian bikin, satu seed phrase itu cukup untuk memulihkan segalanya. Jadi biasanya ada orang yang punya banyak aset di dompet yang berbeda-beda, itu kalau seed phrase-nya ada, tersimpan aman, mereka jadi baik-baik aja. Nah, cuman setelah orang-orang dengerin soal Ledger Recover ini ya, banyak penggemar kripto tuh yang mengkritik. Kenapa tuh kok dikritik? Bukannya kan bagus ada cadangan seed phrase yang biasanya sering suka hilang atau kelupaan atau ketelingsut, atau kalau kita tulis di kertas itu ya sulit untuk ditemukan lagi. Nah, ini karena adanya misinformasi. Kalau misalkan kita lihat dari website ini kan Ledger Recover, pulihkan kunci kalian dengan menggunakan identitas. Ini ada beberapa video yang nanti bisa kita tunjukin juga. Dan ini sebenarnya cuman soal misinformasi yang menyebar cepet banget ke orang-orang yang kadang sampai kurang bertanggung jawab sih. Nyebarin hal-hal yang bikin orang takut dan panik tanpa kejelasan. Sampai ada yang nyuruh, ayo tarik semua aset kripto kalian segera dari dompet Ledger. Ini semua jadi mendesak Ledger untuk memberi mereka tuh klarifikasi dan jawabin pertanyaan komunitas dalam sebuah kejadian yang bisa dibilang kalau dalam hal komunikasi korporat ya mungkin kayak hari yang penuh bencana banget, karena bikin orang-orang panik dan bingung. Penyebab utamanya itu ya orang-orang nggak ngerti Ledger Recover tuh mekanikanya kayak apa. Ini sampai mereka bikin video langsung di Twitternya resmi Ledger ya. Ini langsung sama CTO-nya kalau nggak salah. Jadi direktur teknis atau teknologinya Ledger yang langsung memberitahu bahwa ini sebenarnya soal layanan baru gitu kan, yang bikin orang tadinya takut dibohongin sama Ledger itu sebenarnya tidak sesuai dengan klaim mereka. Jadi yang pengen kami kasih tahu hari ini adalah jangan takut dulu, jangan panik dulu untuk pengguna Ledger. Karena kalau kalian punya dompet hardware Ledger, kalian cuma perlu paham aja bahwa aset kripto dan seed phrase kalian aman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian tuh nggak harus ngambil tindakan segera, karena Ledger Recover ini sebuah layanan opsional. Jadi orang tuh bisa milih untuk pengen ya pakai Ledger Recover atau nggak pakai. Itu bukan paksaan atau diharuskan. Ini cuman opsional aja. Nah, layanan opsional ini nggak berdampak ke dompet hardware yang udah kalian pegang sekarang. Saat ini kan seed phrase kita itu disimpan di dompet Ledger dan itu tetap sama dengan adanya Ledger Recover nanti. Cuman pas meluncur, yang mereka pengen pakai Recover itu ada pilihan untuk update. Firmware-nya tuh diupdate biar nanti bisa terima layanan. Tapi perangkat dompetnya sendiri pun tuh nggak akan berubah. Cuman di update-nya itu aja sebuah pilihan. Mau ikut update apa mau enggak. Dan ini merupakan sebuah layanan fungsionalitas yang baru. Jadi secara teknis, Ledger itu, ini sebenarnya agak lucu sih. Karena mereka pas nge-tweet itu sampai kontroversial banget sampai dihapus. Ini kalau misalkan kalian pengen lihat buktinya, saya sudah nggak bisa buka lagi ya, this page doesn't exist, udah dihapus sama mereka karena kontroversial banget yang dibikin. Nah, ini merupakan screenshotan yang sempat diambil sama ada orang di Twitter yang saya ikutin. Jadi kebetulan aja saya nggak sempat SS tapi udah dia screenshotin. Nah, ini sebenarnya dia ngomong secara teknis Ledger tuh selalu bisa nyebarin firmware yang jahat. Jadi kayak ngasih tahu hal itu gitu kan. Tapi dengan itu perusahaannya justru malah hancur, nilai pemangku kepentingannya hilang, dan ya kemungkinan bakal berakibat sama hukuman sipil sih. Cuman yang bisa dilakukan firmware jahat pun pengguna masih harus menyetujui atau approve sebelum itu bisa bener-bener masuk. Jadi mereka tetap harus masukin nomor PIN dulu meskipun itu terjadi. Cuman ya karena mereka apa ya, jujur, transparan, cuman karena terlalu belak-belakan jadi orang menganggap itu kontroversial.
Akhirnya dia bikin klarifikasi lagi bahwa ini sebenarnya terlalu salah diperhatikan gitu kan. Kita tuh masih ada lapisan-lapisan keamanannya yang melindungi data-data tersebut, dan sekali lagi recover ini merupakan sebuah opsional gitu kan, sebuah pilihan, bukan hal yang berlaku langsung ke semua dompet yang udah kita pegang saat ini. Nah, kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut tentang Ledger Recover, saya bisa kasih singkatnya di sini. Seperti yang disebutin tadi ya, Ledger Recover ini kalau kalian lihat di websitenya, ini kan ada banyak banget informasi tentang penyimpanan mandiri, cara kerjanya gimana, langkah-langkahnya. Dan yang paling penting tuh 3 hal ini yang mereka bilang. Identitas kalian bakal jadi kunci dompet. Tidak ada kompromi tentang self-custody atau penyimpanan mandiri, cuman keamanannya dibantu sama para pakar dan para ahli. Dan kalau misalkan kalian masih kurang ngerti, Ledger Recover tuh sebenarnya sebuah solusi yang kelihatannya udah diminta sama banyak orang. Kalau kami baca-baca ya, itu katanya sih udah bertahun-tahun orang-orang yang pakai Ledger minta solusi ini, Ledger Recover. Intinya ini sebuah cadangan seed phrase buat orang yang kadang suka lupa, suka kehilangan, itu biar ada entitas perusahaan yang bantu nyimpenin. Jadi kalau tiba-tiba sewaktu-waktu hilang, atau kalian bingung, atau ketelingsut lah, kebakar, atau ya apapun skenarionya, itu bisa dipulihin. Jadi kalian nggak hilang aset kripto. Sedangkan kan dompet yang biasa saat ini, kalau seed phrase lupa, seed phrase hilang, ya udah semua aset kripto nggak bisa dikembalikan. Jadi itu berusaha menjawab kekhawatiran orang. Dan kalau misalkan kalian baca lebih lanjut di sini ada informasi banyak, jadi kita nggak bakal bahas semuanya. Cuman yang pasti kompatibilitasnya ini awalnya kayak yang ada ditulisan di sini nih, untuk si Ledger Nano X dulu, kemudian Ledger Nano S Plus sama yang Ledger Stax yang baru yang ada layarnya itu, yang saya ikutan order juga sih kemarin tapi masih delay, itu akan datang untuk Ledger Recover. Cuman Ledger Nano S yang biasa itu nggak kompatibel. Terus kalau misalkan kalian tertarik, sebenarnya belum bisa kita pakai untuk orang Indonesia karena Ledger Recover baru tersedia untuk paspor sama KTP yang diterbitkan sama Inggris, terus sama Eropa, Amerika Serikat, terus sama Kanada juga. Dukungan untuk negara-negara sama paspor lain masih datang dalam waktu-waktu bulan yang akan datang. Untuk biaya langganannya itu sekitar 9,99 dolar Amerika per bulan. Jadi kisarannya ya 150 ribuan rupiah untuk per bulan. Cuman pertanggungannya nih, itu ditanggung sama perusahaan keamanan CoinCover yang tadi kalian lihat di website itu di bagian bawah. Nah, si CoinCover ini nanggung sampai 50 ribu dolar atau sekitar 745 juta rupiah. Ya, cuman jadi kurang menarik untuk orang-orang yang kekayaan aset kriptonya itu udah sampai di atas 1M rupiah. Nah, kalau misalkan kalian pengen nonton videonya lebih lanjut, kalian bisa langsung ke website official Ledger Recover. Ada yang judulnya Introducing Ledger Recover. Ini untuk videonya mereka. Ya sebenarnya ya kalau misalkan saya mau bahas, ini semua peluncuran yang kontroversial cuman karena orang-orang tadi pertama misinformasi, terus gampang panik sama takut. Padahal ini cuman ngingetin aja, preferensi kalian apa? Aman atau nyaman? Kalian pilih yang satu, ya harus mengorbankan yang satunya lagi. Dan pengorbanan inilah yang jadi alasan nggak ada hal yang solusinya tuh terbaik, berlaku universal untuk semua orang. Pasti preferensi orang-orang tuh beda-beda kok. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat di website kami, itu ada pusat keamanan di sini. Judulnya harus baca, standar keamanan terpenting. Ini lengkap banget. Kami kasih tahu tentang cara melindungi diri kalian dan mengamankan aset kripto dengan baik. Link-link sumber video segala macam sudah kami kasih tahu di sini. Jadi kalian langsung ke website kami untuk belajar lebih lanjut. Dan intinya ya guys, yang bisa kalian ambil pesannya hari ini itu adalah versi terbaik kita dalam mengamankan aset kripto itu bergantung sama faktor pribadi. Entah itu gaya hidup, entah itu wawasan pengetahuan kita tentang kripto, entah itu pengalaman di masa lalu, entah itu preferensi pribadi. Semua itu versi terbaiknya pasti beda-beda. Antara saya, antara kalian, teman kita, keluarga kita, kolega, itu semua pasti udah macam-macam. Misalnya nih ada beberapa orang itu merasa nyaman untuk bisa masukin aset kripto mereka di dalam dompet bursa terpusat kayak centralized exchange. Tapi ada beberapa yang kayak merinding kalau denger, waduh kok aset kripto disimpan di bursa exchange yang terpusat. Jadi mereka ada yang lebih milih di dompet hardware, ada yang lebih milih di exchange. Jadi ya sebenarnya semua hal ini cuma tergantung preferensi aja, dan itu tidak mengubah sama pandangan kami tentang Ledger sebagai produsen dompet hardware yang solusinya berkualitas tinggi. Nah cuman terakhir aja dengan respect ya, ini ke Ledger Recover memang pilihan
recover ini itu bakal membuka satu celah serangan lagi kalau misalkan ada amit-amit skenario buruk itu terjadi. Karena ini pun sudah diakui sama Nicholas Baca, salah satu co-founder Ledger. Ini ada di Twitter Space, kalau ada yang mau dengerin bisa langsung dengerin di akun resminya Ledger. Itu yang membagikan kalau mereka memang mengakui dengan adanya recover, mempercayai identitas kita di entitas terpusat, itu ya tentu ada celah tambahan. Cuman ya ini nggak ada hubungannya sama perangkat Ledger dompet yang kita punya sekarang. Celah ini cuman kayak informasi pribadi kita bisa dipercaya nggak untuk dikasih ke penyedia verifikasi. Dan yang mereka libatkan itu ada Onfido, itu yang pertama, yang bakal bantu verifikasi ID kita. Terus yang kedua itu ada Electronic ID, atau apa namanya, Electronic Identification. Ini adalah dua perusahaan yang bakal membantu untuk verifikasi ID. Untuk yang belum tahu, ini beda sama KYC. KYC itu lebih ribet, lebih banyak informasi pribadi. Cuman yang verifikasi ID itu lebih lebih gampang dan tidak serumit informasi yang kita bagiin kalau lagi KYC. Jadi selain itu, pelanggan Ledger Recover itu akan percayai 3 entitas selain Ledger. Yang kedua itu adalah CoinCover yang tadi bantu pertanggungan asuransinya. Terus yang ketiga ini adalah Escrowtech. Jadi itu adalah 3 perusahaan, Ledger, CoinCover, Escrowtech, yang bakal megang kepingan-kepingan seed phrase kita. Tapi itu pun kepingannya dalam bentuk enkripsi juga. Mereka semua tuh domisilinya di Prancis kalau Ledger, si CoinCover ini di Inggris, terus kalau Escrowtech ini ada di Amerika Serikat. Jadi saya yakin beberapa orang yang fokus sama privasi banget itu pasti nggak bakal mau langganan nama Ledger Recover. Cuman kalau orang-orang itu pengen percaya sama perusahaan terpusat karena mereka merasa kadang lalai, ya itu bisa menguntungkan. Jadi aset kripto tetap bisa pulih meskipun seed phrase itu hilang. Dan ya semua ini kembali lagi kenyamanan atau keamanan mana yang kalian pilih. Bahkan sampai CTO Ledger aja bilang, si Charles Gilleme itu ngomong kalau mereka paham penyimpanan mandiri dengan baik dan sepenuhnya mau self sovereign, ya udah silakan, nggak ada masalahnya. Tapi kalau Anda itu kayak ibunya dia ngomong gitu, yang mungkin kurang gaptek gitu kan tentang teknologi, ya pasti lebih memilih produk ini karena dibuat untuk Anda, memudahkan. Jadi pada akhirnya Andalah yang memilih. Nah, menurut kalian gimana guys? Coba kasih komentar kalian di bawah ini. Kalau menurut kami sih ya itu tadi, kembali ke harga penilaian diri masing-masing. Ketakutan tuh menyebar luas kadang karena orang terlalu panik, terlalu takut akan adanya misinformasi. Semoga video ini bisa memberikan kalian klarifikasi yang singkat. Dan kalau misalkan kalian merasa kayak pengen ngambil keputusan yang gegabah, cobalah untuk bernapas lebih lega dulu, untuk ya udah dibaca-baca informasinya sebelum kemakan sama berita yang misinformasi. Tapi kalau kurang percaya dengan Ledger karena keputusan Ledger Recover ini, silahkan cari alternatif yang lain. Ada banyak dompet-dompet hardware yang diproduksi berkualitas tinggi juga. Oke guys, jangan lupa kasih jempol kalau suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video kami yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!